Assalamualaikum teman-teman rajut, ketemu lagi dengan channel saya Suli Setiawati, dan tutorial kali ini mengenai Nadifa sepatu rajut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini saya akan membuat sepatu rajut yang bentuknya seperti ini. Jadi rajutannya tidak dirajut pada bagian outsole namun pada bagian dalam, sehingga ini terlihat seperti sepatu pada umumnya. Seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya saya menggunakan benang polikilap warna biru, sedangkan untuk selang-selingnya sesuai kreasi teman-teman aja, warnanya satu warna juga enggak masalah. Dan bahan lainnya saya menggunakan hakpen nomor 3 ya teman-teman. Sedangkan outsole-nya saya menggunakan outsole ukuran 40. Ini untuk bagian insole-nya terbuat dari Eva foam yang saya lapisi dengan kusin. Dan ini bontek seperti ini. Dan ini pelubang. Teman-teman bisa menggunakan alat lainnya untuk melubangi kalau sama ini tidak punya alat seperti ini. Ya, kita mulai aja teman-teman. Pertama, saya akan memberi lubang untuk bagian bontek ini, dimana caranya saya itu menyesuaikan dari garis-garis yang ada di bagian outsole. Jadi saya belat dulu bagian-bagian garisnya ini sesuai dengan bagian outsole, kemudian diberi lubang seperti ini ya. Ini saya beri garis, lalu tiap garis antar jeda garis ini kan jaraknya 2 cm, dan setiap jaraknya tuh ada 4 lubang seperti ini. Jadi setiap 2 cm terdapat 4 lubang. Bila teman-teman ini nganggap terlalu kedekatan lubang-lubangnya, bisa jarak 1 cm juga nggak masalah. Ya, kita mulai aja. Ini dilubangin dengan menggunakan alat. Ini agak berat soalnya ini memang bonteknya keras. Seperti ini. Dan kita lanjutkan hingga semua lubang ini terlubangi. Setelah bagian bontek terlubangi semua seperti ini, langkah selanjutnya ialah isilah masing-masing lubang ini dengan menggunakan 2 single crochet. Namun untuk 4 lubang pada bagian ujung ini 1, 2, 3, 4 diisi dengan 3 single crochet. Dan saya merajutnya mulai dari belakang sini teman-teman, jadi tidak bagian dalamnya tapi bagian luar. Ini bagian 4 lubang ini isi masing-masing dengan 3 single crochet. Kemudian lubang selanjutnya diisi dengan 2 single crochet. Setelah semua lubang terisi dengan single crochet, kemudian sambung dengan 1 slip stitch. Untuk selanjutnya buatlah 1 buah rantai
Lalu isilah masing-masing lubang dengan menggunakan 1 single crochet. Dan ini kita lanjutkan teman-teman hingga mencapai pada baris yang kedua. Ya, ini kita lakukan ya teman-teman hingga mencapai pada baris yang kedua. Setelah mencapai pada 2 baris dari single crochet secara mengeliling, kita tentukan titik tengahnya teman-teman. Kurang lebih titik tengahnya ada di 2 ini. Kemudian mundur 4 lubang. Ini sudah dapat 1, 2, 3, dan 4. Ini juga 4 lubang, 1, 2, 3, dan 4. Seperti ini. Ini kita potong aja. Kemudian kita mulai merajut untuk bagian ujung sepatu. Buat 1 buah rantai. Jatuh markernya. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian buat 1 buah single crochet untuk masing-masing lubang hingga mencapai pada marker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini markernya kita ambil, dan 7. Baris selanjutnya kita balik. Untuk baris selanjutnya ini tanpa menggunakan rantai terus ya teman-teman, langsung masukkan pada lubang yang pertama, bikin single crochet. Dan selanjutnya saya menggunakan motif spike, masukkan hakpen pada lubang sebelumnya, kemudian single crochet, lalu motif spike. Ya, ini kita ulang-ulang ya teman-teman, single crochet, spike, single crochet, spike. Ini udah dapat 4, 5, 6, dan 7. Nah, setiap kita pada posisi dalam insole, itu cara pengambilan langkah selanjutnya itu kita dari depan. Jadi ini hakpennya kita lepas dulu dari benang, kemudian balik. Ini agak ditarik ke atas dikit supaya gak lepas, dan masukkan hakpen pada lubang selanjutnya. Di lubang ini bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian ambil benang yang ada di belakang dan masukkan hakpen pada benang yang kita lepas tadi di sini. Ini tarik supaya dia mengencang. Kita bikin single crochet. Lakukan hal yang sama untuk lubang yang ada di sebelahnya. Untuk lubang selanjutnya lakukan hal yang sama. Tarik benang, masukkan hakpen pada benang yang dilepas tadi, kencangkan, ambil benang seperti ini. Jadi tadi 7 single crochet, kemudian 2 pengambilan dari arah depan.
Untuk baris selanjutnya kita masukkan hakpen pada lubang yang nomor 2. Berarti kita skip lubang yang pertama, masukkan hakpen pada lubang yang kedua. Langkah selanjutnya kita mengikuti motif ya teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan motif spike sebelumnya. Seperti ini, isi masing-masing lubang. Kemudian masukkan hakpen pada lubang di alas. Sini bikin single crochet. Bikin single crochet lagi. Ya, seperti ini. Kemudian balik. Untuk baris berikutnya itu sama ya teman-teman dengan baris sebelumnya. Kita skip lubang yang pertama, masukkan hakpen pada lubang yang kedua dan mengikuti pola spike sebelumnya. Ini spike, tidak, spike, tidak, berarti ini spike. Jadi setiap penambahan baris maka terjadi penambahan satu single crochet. Dan ini dari bagian dalam dan sampai yang terakhir ya teman-teman. Kemudian lepaskan hakpen, kita ambil dari luar. Masukkan hakpen pada lubang yang ada di insole atau di alas, tarik benang, masukkan hakpen pada benang yang dilepas tadi, tarik. Lakukan hal yang sama dengan baris sebelumnya, skip lubang yang pertama, masukkan hakpen pada lubang yang kedua, kita bikin spike. Dan selanjutnya mengikuti motif aja. Untuk baris yang kelima ini ada 10 single crochet, kemudian 2 di badan alas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Agak susah masuknya. Dan selanjutnya 2 di alas sepatu, 2 single crochet maksud saya, 1, 2, seperti ini. Untuk baris yang kelima hasilnya. Kemudian kita masuk pada baris yang ke-6. Untuk baris yang ke-6 ini 11 single crochet, kemudian 2 single crochet di arah depan. Sama caranya, lubang pertama ini kita skip ya teman-teman, masuk pada lubang yang kedua dan mengikuti motif sebelumnya. Spike enggak, spike enggak, spike. Berarti ini single crochet. Dua, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Tarik kecil, kemudian ambil benang dari arah depan. Sini ambil benang, kemudian masukkan hakpen pada benang yang dilepas tadi. Ambil benang, lakukan hal yang sama untuk lubang selanjutnya. Ya, lakukan ini terus ya teman-teman hingga mencapai pada baris yang ke-13, dimana ada 18 single crochet, kemudian 2 dari arah depan atau dari arah biasanya. Selanjutnya untuk baris yang ke-14 saya akan melakukan pergantian warna seperti halnya dengan sepatu ini. Nanti lakukan hingga baris yang ke-13 ini. Nanti kita akan melakukan pergantian warna di sini, warna kuning sebanyak 2 baris. Dan kita masuk pada baris yang ke-14. Kita ganti warna seperti ini. Tarik supaya kencang, kemudian balik, isi masing-masing dengan single crochet yang dimulai dari lubang yang kedua, 1, 2, dan ini mengikuti motif sebelumnya. Ini spike, tidak spike, berarti ini single crochet. Dan yang terakhir 19. Untuk baris yang ke-14 ini jumlah single crochetnya ada 19 dan 2 dari depan. Kita lepas benangnya seperti sebelumnya tadi, seperti ini. Kemudian masukkan hakpen pada lubang selanjutnya yang ada di bawah. Untuk baris yang ke-14 seperti ini, kemudian masuk pada baris yang ke-15. Caranya sama. Jadi untuk warna kuning ini kita lakukan sebanyak 2 baris. Dan ganti warna yang biru, kencangkan, kemudian potong yang kuning,
Untuk warna biru ini kita melakukan sebanyak 4 baris ya teman-teman. Ini spike enggak spike. Ya, untuk yang warna biru lakukan sebanyak 4 baris. Lakukan terus hingga mencapai pada warna yang hijau. Dan ini sudah mencapai pada benang yang warna hijau dan akan melakukan pergantian benang warna biru. Ganti warna yang biru, yang hijau, potong. Dan untuk baris sekarang ini atau baris yang ke-22, kita akan skip 2 lubang pertama. Jadi jumlah totalnya akan sama, yaitu 26 single crochet, dan lakukan hingga mencapai pada baris yang ke-33, yaitu hingga mencapai pada warna yang merah Fanta ini. Jadi dari ini sampai dengan merah Fanta, jumlah total single crochetnya akan sama terus, yaitu 26, dengan cara skip 2 lubang untuk tiap-tiap barisnya. Nih, skip 2 lubang, ini 1, 2, masuk pada lubang yang ketiga, bikin single crochet atau kita mengikuti pola spike sebelumnya. Untuk warna biru dongker ini kita lakukan sebanyak 4 baris. Kemudian ini ya teman-teman, untuk biru dongker setelah warna hijau itu 4 baris, kemudian warna pink, kemudian biru lagi, kemudian merah Fanta ini ya. Dari arah depan seperti tadi, masukkan hakpen pada lubang badan sepatu, ambil benang, masukkan hakpen pada benang yang dilepas tadi. Sini, ini tarik dulu, kalau belum kencang ambil benang, ulangi. Ya, seperti ini untuk baris yang ke-22, dan ulangi pola ini ya teman-teman hingga mencapai pada baris ke-33. Setelah mencapai pada warna yang Fanta ini, kita akan ganti warna dengan yang biru dongker. Dan untuk biru dongker ini kita akan kembali ke pola yang awal ya teman-teman, tanpa skip 2 tapi skip 1 lubang. Ini skip lubang yang pertama,
kemudian masuk pada lubang yang kedua. Kita sesuai dengan pola sebelumnya, kita akan melakukan spike. Dan untuk baris yang ke-34 ini jumlah single crochet-nya ada 27 karena kita hanya skip satu lubang. Ya, untuk baris yang ke-34 hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita masuk pada baris yang ke-35. Untuk baris ke-35 ini skip satu lubang pertama, kemudian masukkan hakpen pada lubang yang kedua. Kita lakukan spike, single crochet, kemudian spike. Ya, ini kita lanjutkan hingga pada lubang yang terakhir, dimana baris yang ke-35 ini jumlah 28. Jadi udah ada penambahan satu lubang ya teman-teman untuk baris ini, dan kita lakukan pola ini hingga mencapai pada baris yang ke-40. Setelah mencapai pada baris yang ke-40, hasilnya seperti ini. Udah sampai fantas ini ya teman-teman, ini fantanya. Kemudian tinggal ini berdongker 4 baris, kemudian warna kuning atau oranye ini 2 baris, kemudian warna dongkernya ini sebanyak 3 baris. Seperti ini hasilnya nanti setelah mencapai pada baris yang ke-40. Tinggal kita lanjutkan aja. Mencapai pada baris yang ke-40, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya saya akan memberikan single crochet secara mengeliling sampai di sini. Kemudian kita lanjut pada bagian tumit. Untuk bagian mengeliling ini menyesuaikan dengan motif spike.
pertama single crochet dulu, kemudian motif spike masuk pada baris yang ada di bawahnya. Kemudian single crochet, kemudian spike, ya, lakukan terus ya teman-teman hingga mencapai pada titik sini. Setelah mencapai pada lubang yang terakhir, langsung kita sambung pada bagian badan sepatu dengan single crochet. 1 dan 2, kemudian balik. Dan selanjutnya kita mengerjakan pada bagian tumit ya teman-teman. Ada di sini, tentukan daerah tengahnya. Ya, ada di 2 titik ini teman-teman. Dan seperti dengan bagian ujung sepatu, tarik mundur sebanyak 15 lubang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini sama juga 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dan menggunakan motif spike juga ya teman-teman. Isilah masing-masing lubang dengan mengikuti motif sebelumnya. Ya, ini kita lanjutkan hingga mencapai pada marker. Mendekati marker, lepas dulu markernya, kemudian slip stitch, balik. Lubang pertama kita skip ya teman-teman, ini di skip, langsung masuk pada lubang berikutnya, mengikuti pola spike sebelumnya. Dan saya sudah mencapai pada 2 lubang yang terakhir ini teman-teman, dan langsung aja slip stitch, ya, balik tanpa rantai, langsung skip 1 lubang yang pertama, masuk pada lubang yang kedua, mengikuti pola. Mencapai pada 2 lubang yang terakhir seperti tadi, langsung di slip stitch.
balik, skip lubang yang pertama, langsung masuk pada lubang yang kedua. Ikutin pola ya teman-teman. Dan mencapai pada dua lubang yang terakhir, langsung slip stitch. Ya, ini kita lakukan terus ya teman-teman hingga mencapai pada satu single crochet aja. Jadi nanti bentuknya akan mengerucut karena akan terjadi pengurangan pada awal dan akhir motif. Kemudian potong. Ya, untuk bagian tumitnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dia akan mengerucut atau memuncak atau menyetiga seperti ini. Selanjutnya ini kita teruskan lagi teman-teman, bikin sesuai dengan motif, yaitu single crochet dan spike. Ini tinggal mengikuti aja, tapi ini kita skip dua lubang ya teman-teman, 1, 2 ini di skip, langsung ada lubang di sini pada lubang yang ketiga. Langsung kita bikin sesuai dengan motif sebelumnya. Ini spike enggak, spike enggak, berarti ini spike. Kemudian sambung pada bagian badan sepatu dengan single crochet sebanyak 2 lubang seperti ini. Kemudian balik seperti baris sebelumnya, langsung kita skip 2 lubang ya teman-teman. Ini di skip, lubang pertama di skip, lubang kedua juga di skip, masuk pada lubang yang ketiga dan mengikuti pola spike sebelumnya. Ini masing-masing lubang diisi dengan single crochet seperti ini. Kita mencapai pada baris yang ke-9, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Dan ini saya coba masukkan pada bagian outsole. Kemudian langkah selanjutnya saya akan melakukan pengurangan pada bagian sudut di sini dengan sudut sini, yaitu single crochet 2 lubang jadiin 1 dan dilakukan sebanyak 2 baris. Nah, ini tinggal kita lanjutkan aja sih teman-teman. Ini untuk sebelumnya saya melakukan skip 2 lubang, namun untuk sekarang saya akan melakukan skip 3 lubang, 1, 2, 3. Masukkan hapen pada lubang yang keempat,
dan langsung mengikuti pola spike sebelumnya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut satu single crochet untuk masing-masing lubang dengan mengikuti motif spike sebelumnya. Ya, lanjut hingga mencapai pada sudut di seberang sini. Dan saya sudah sampai pada sudut yang sisi lainnya. Langsung kita skip atau kita decreasing 2 lubang menjadi satu dengan single crochet seperti ini. Kemudian lanjut pada bagian badan sepatu. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman pada bagian sudutnya. Jadi kita lanjutkan muter sampai pada sudut selanjutnya. Kita lakukan decreasing kemudian lanjut isi masing-masing lubang dengan single crochet. Ya, seperti ini hasilnya bagian sudutnya. Selanjutnya muter ya teman-teman, balik lagi ke sini, dan baris selanjutnya kita akan melakukan slip stitch untuk masing-masing lubang supaya pada bagian pinggirnya itu tidak melar dan kokoh. Di pojokan daripada tas, langkah selanjutnya saya akan melakukan slip stitch untuk masing-masing lubang supaya pada bagian pinggirnya itu dia tetap kaku dan tidak meleok-meleok ya teman-teman. Langsung aja skip ya teman-teman, langsung masuk pada lubang yang ada di sini. Kemudian tarik agak memanjang masuk pada lubang di sini. Lagi masuk di sini. Memanjang lagi masuk di sini. Memanjang lagi masuk di sini. Ya, slip-slipnya ulangi lagi. Dan saya sudah mencapai pada titik akhir, tinggal di slip stitch, potong, kemudian tarik ke dalam benangnya. Ya, ini hasil akhirnya teman-teman untuk tutorial sepatu dari saya, dimana pada bagian tumitnya dia akan melengkung seperti ini, dan untuk bagian
sudut-sudutnya seperti ini. Jadi tinggal kita membuat bagian tumit ya teman-teman, yaitu pada bagian sini, dimana saya akan menggunakan kain keras yang dilapisi dengan kulsin. Tinggal kita tempelkan pada bagian tumit di sini. Kemudian proses terakhir pengeleman rajutan ke dalam outsole. Pemasangan kain keras yang udah saya lapisi dengan kulsin seperti ini pada bagian tumit. Pertama ini kita tekuk dulu ya teman-teman, dikeluarin seperti ini. Kemudian berilah lem pada bagian tumit beserta kain kerasnya. Demikian tutorial dari saya mengenai sepatu Nadiva. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman rajut semua. Thank you so much for watching my channel. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye bye. Wassalamualaikum.